Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini juga kami boleh kembali merenungkan apa yang harus kami lakukan, apa status kami sebagai anak-anak terang ya Tuhan, dan apa yang ingin Engkau kami lakukan. Biarlah Engkau yang pimpin untuk hidup bibir hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan pesan-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Baik, pesan Tuhan minggu ini masih tentang bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Ayatnya akan kita baca di Roma 12 pasal 11, satu ayat saja. Saya akan bacakan untuk ibu bapak dan saudara. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Baik, saya akan ulang. Pesan Tuhan minggu ini adalah tentang supaya kita tetap lakukan fungsi kita sebagai penerang. Untuk apa? Untuk kota, dan memberikan rasa hangat bagi sesama. Karena itu ada satu yang penting di sini yang saya lihat di warta yang Bapak Gembala sampaikan. Ada kata jangan tanggalkan jubah. Di tengah kondisi yang terbatas aktivitasnya, jangan sampai kita ikut meliburkan diri dan menghilangkan fungsi sebagai orang percaya. Apa itu jubah? Jubah itu adalah tentang tugas. Jubah itu tentang otoritas. Jubah itu tentang kuasa. Jadi ketiga hal ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang untuk situasi seperti sekarang ini, kalau saya lihat mungkin suasananya seperti kembali ke zaman berpuluh-puluh tahun yang lalu, di mana jalanan sepi, kendaraan sedikit, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, dan bawaannya jadi lebih santai. Semua menjadi sepertinya lebih lambat. Bahkan mungkin buat bapak ibu yang biasa pakai kendaraan, beli bensin beberapa hari sekali, mungkin sekarang bisa seminggu sekali atau lebih baru ke pom bensin kembali. Jadi semuanya jadi serba lambat, semuanya menjadi serba kurang bersemangat. Tapi Tuhan mengingatkan kembali di minggu ini bahwa walaupun dalam keadaan kita belum di lockdown, tapi sudah dibatasi kegiatannya, Tuhan ingin kita tetap semangat. Tuhan mengingatkan bahwa kita masih harus memakai jubah. Bapak mungkin masih ingat bahwa jubah itu juga diberikan Elia kepada Elisa untuk dilanjutkan. Jadi jubah itu berbicara tentang tugas-tugas apa yang harus kita lakukan. Baik, pagi hari ini saya akan membahas dari sudut di Roma 12 ayat 11 yang mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu keluar. Ini mengatakan tentang apa? Ini mengatakan tentang fungsi kita atau status kita sebagai anak-anak terang, dan sebenarnya sebagai anak-anak terang ada tugas atau ada ciri-ciri, ada buah
yang harus kita lakukan. Nah, ini pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya akan bacakan kembali di Roma 12 ayat 11. Di situ dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Baik, yang pertama, apa ini? Tentang apa? Ini adalah tentang bahwa kita tidak boleh ragu akan status kita sebagai anak-anak terang. Jadi kita ini bukan menjadi anak terang, tetapi kita adalah anak-anak terang. Dan di sini Paulus mengatakan jangan ragu. Kita akan lihat di sini bahwa kata yang dipakai dalam Roma 12 ayat 11, di situ dikatakan jangan okneros. Apa itu okneros? Okneros itu adalah ragu-ragu untuk melakukan sesuatu atau ragu-ragu akan status kita. Kita akan baca lebih jelas di Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita dahulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena, nah ini yang kita perlu perhatikan pada hari ini. Terang hanya berbuahkan ada 3 di sini. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apa itu kebaikan? Apa itu keadilan? Dan apa itu kebenaran? Ketiga hal ini harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang berkata bahwa kita ini adalah terang. Paulus di sini jelas sekali mengatakan ada buah-buah yang harus dinyatakan sebagai anak-anak terang. Yang pertama adalah kebaikan. Kebaikan itu adalah ada kepedulian kepada sesama. Nah, saya tekankan di sini terutama kepada saudara seiman. Ada kepedulian kepada terutama saudara seiman. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Jadi di sini ada prioritas. Bapak Gembala sudah mengingatkan juga ada prioritas. Jadi di sini ada kebaikan. Kebaikan apa? Kepedulian kepada terutama saudara seiman. Ada keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah karakter dan perbuatan baik. Dan ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah melakukan firman Tuhan. Jadi kebenaran ini berhubungan dengan firman Tuhan. Yesus mengatakan banyak orang mau melakukan kebaikan, tetapi sedikit yang mau melakukan kebenaran. Kebenaran ini bersifat mutlak, sedangkan kebaikan itu relatif. Nah, ketiga hal ini yang perlu ditekankan pagi hari ini untuk menjadi buah atau ciri-ciri bahwa kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak yang menerangi kota ini. Ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Ketiga hal ini harus menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena kebaikan tanpa kebenaran itu adalah sia-sia. Jadi di sini ada nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Untuk lebih jelas saya beri contoh seperti Daud. Daud adalah seorang tokoh yang ketika suatu hari dia kembali ke Siklag, dia menemukan bahwa kota itu telah terbakar dan semua harta milik istri, anak, dan juga milik semua prajuritnya hilang, dirampas oleh orang Amalek. Nah, kita bisa belajar dari Daud. Ada 3 tindakan Daud, ada 3 buah terang yang Daud lakukan di sini. Ada kebaikan, ada kebenaran, dan juga ada keadilan. Yang pertama, Daud ketika menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Dia langsung mencari Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, dan dia lakukan perintah Tuhan. Itu adalah kebenaran. Ketika Daud bertindak, dia melangkah sesuai dengan perintah Tuhan, dia melakukan suatu kebenaran. Dan seperti kita ketahui, ketika Daud mengejar musuh-musuhnya, di jalan dia melihat ada seseorang yang sedang sekarat. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan, seseorang yang dalam keadaan tidak enak, dia sendiri banyak masalah, tetapi
ketika di jalan dia menemukan seseorang yang sedang dalam kesulitan, dalam sekarat, dan di situ Daud memutuskan untuk menolong orang itu. Itu namanya kepedulian atau kebaikan. Dia merawat orang itu, dia memberi makan, dan Tuhan balas kebaikan Daud itu. Daud melakukan kebaikan, jadi ada satu kepedulian kepada sesama. Dan ketika Daud mengetahui bahwa Tuhan membuka jalan dia melalui orang ini, dia mengetahui arah kemana orang Amalek itu pergi, ada satu tindakan Daud lagi. Ketika dia berhasil memusnahkan atau menghancurkan orang Amalek, terjadi suatu keributan di situ karena semua ingin mendapat bagian dari jarahan yang didapat. Di situ Daud mengambil satu tindakan di mana dia membagikan untuk semua prajuritnya, baik yang berperang maupun yang tertinggal. Di sini ada satu tindakan keadilan. Jadi saya melihat di sini ya, jadi suatu contoh yang dilakukan Daud ini mencakup 3 hal ini: kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tiga-tiganya dilakukan dengan sangat baik oleh seorang yang bernama Daud. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Ketika kita, atau pesan ini berkata, kita adalah terang. Kita adalah terang yang menerangi kota. Terang itu harus mempunyai ketiga hal ini. Ada kebaikan, yaitu ada kepedulian pada sesama, terutama saudara seiman. Ada keadilan, suatu karakter, suatu perbuatan baik, dan ada kebenaran, yaitu melakukan firman. Semuanya untuk Tuhan. Jadi kebaikan itu bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi biar nama Tuhan yang dimuliakan. Ketiga hal ini harus kita ingat menjadi satu kesatuan, di mana Paulus mengatakan inilah yang disebut buah atau ciri-ciri dari anak-anak terang. Itu yang pertama. Jadi kita ini jangan ragu bahwa kita ini statusnya adalah anak-anak terang, dan harus ada 3 bagian itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mendapatkan bahwa dalam Roma 12 ayat 11, di situ dikata yang dipakai adalah okneros. Jangan okneros. Maksudnya apa? Jangan berlambat-lambat. Terjemahan lain mengatakan do not slothful. Bisa ditampilkan, saya ada membawa gambar. Slothful. Sloth itu apa? Ada satu gambar yang saya mungkin bisa ditampilkan. Ada satu gambar binatang. Nah, ini namanya binatang ini namanya sloth. Dikatakan binatang sloth ini adalah binatang yang paling lambat gerakannya di dunia, di antara semua binatang. Bahkan untuk memakan makanannya berupa daun-daunan, untuk mencernanya dia butuh waktu 1 minggu supaya selesai pencernaannya. Begitu lambat, begitu sangat berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh seperti kita ya sekarang ini. Mungkin beberapa minggu yang lalu kita ini kegiatannya masih semuanya terburu-buru, semuanya serba cepat. Pagi-pagi sudah siap-siap. Untuk saya sendiri misalnya, biasanya jam 6 sudah mandi, sudah selesai, siap-siap doa pagi, siap-siap pelayanan. Tetapi sekarang mungkin jadi mundur. Kadang-kadang mungkin jam 7 belum mandi, kadang-kadang jam setengah 7 belum mengerjakan sesuatu, masih melakukan renungan, tetapi semuanya berjalan menjadi lambat. Seperti film Matrix ya, ibu bapak mungkin masih ingat, ada satu gerakan yang diperlambat. Nah, Tuhan mengingatkan di sini bahwa kita ini bukan lambat, jangan berlambat-lambat atau slothful, jangan menunda-nunda. Ada satu tugas yang perlu kita lakukan. Walaupun keadaan sekarang ini sepertinya semua menjadi lebih lambat. Beberapa orang terbiasa dengan semua yang cepat, semua terburu-buru. Tetapi sekarang semua menjadi lebih lambat, jadi tidak biasa. Harus diam di rumah dan sepertinya tidak mengerjakan apa-apa. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus bahwa kita ini jangan berlambat-lambat. Berlambat-lambat dalam apa? Ingat bahwa kita ini masih ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Meskipun kita masih di dalam rumah, tapi Tuhan tetap ingin kita melakukan tugas kita sebagai anak Tuhan. Karena itu supaya kita tidak berlambat-lambat, ada beberapa hal yang Bapak Gembala juga sudah sampaikan, bahwa kita harus kembali pada fokus yang semula. Kita ada tugas yang harus kita lakukan.
ada prioritas. Orang tanpa prioritas akan berlambat-lambat. Sama seperti misalnya kalau ibu bapak punya anak kecil atau seorang anak yang dikatakan, ayo cepat mandi, lalu dia berlambat-lambat. Iya, tapi dilakukannya mungkin 1 jam lagi, 2 jam lagi. Atau mengingatkan, ayo makan sekarang, iya, tetapi dilakukannya mungkin 10 menit lagi baru turun, atau 10 menit lagi baru berkumpul. Nah, itu namanya berlambat-lambat. Dan ada satu sifat sepertinya enggan. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kembali. Kita harus, walaupun dalam situasi seperti ini, kita harus buang keengganan itu dengan apa? Dengan fokus kembali apa yang Tuhan sudah ingatkan pada kita. Ada satu fokus untuk kita tetap melakukan disiplin, dan ada satu gairah kembali untuk kita lakukan, walaupun gerakan kita terbatas. Keempat hal ini harus kita ingat kembali. Fokus, prioritas, disiplin, dan ada semangat kembali, gairah kembali. Jadi pagi hari ini ada 2 hal yang saya ingin sampaikan, bahwa penting kita itu jangan menunda-nunda atau okneros, jangan okneros. Ada satu lagu yang mengatakan bangun tidur, lalu apa yang dilakukan? Tidur lagi. Nah, itu berlambat-lambat itu namanya ya. Jadi tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kembali lagi, pagi hari ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus ingat status kita adalah anak-anak terang. Jadi jangan ragu. Dan untuk menunjukkan kita adalah terang, maka ketiga bagian ini yang Paulus ingatkan di Efesus, itu kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, kita ingat kembali bahwa kita ini masih ada tugas. Jadi jangan menunda-nunda, jangan kehilangan gairah. Pakai jubah itu kembali, jangan tanggalkan jubah. Dan biarlah renungan ini boleh menguatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali akan status kita dan tugas yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.